penerapan pembelajaran aktif. Jadi di mana penerapan pembelajaran aktif itu tentang kegiatan anak-anak itu dan berdiferensiasi. Modul pembelajaran yang saya akan terapkan yaitu tentang diskusi aktif, ya, tanya jawab antar teman, kemudian saling bersaut-sautan, yang dimana nanti pembelajaran akan terasa aktif dan sangat menggembirakan. Strategi pembelajarannya bahwasanya saya akan menerapkan strategi yang dimana anak-anak belajar untuk aktif. Untuk biasanya saya menerapkan tentang penilaian yaitu tentang pengetahuan anak, kemudian keterampilan mereka, bagaimana mereka ini menyampaikan dan lain sebagainya. Pengetahuan dan keterampilan seperti itu ya Pak ya. Kapan Pak Rudi ingin saya membantu Pak Rudi dalam observasi kelas? Kemungkinan waktunya besok yaitu tanggal 6 hari Jumat ya, September 2024. Jadi saya akan melaksanakan observasi pada tanggal 6 di kelas Pak Rudi dengan materi pembelajaran PPKN. Seperti itu Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Bagaimana ya kira-kira? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SDM Padean kosong. Nilai-nilai Pancasila ya. Lah, yang nanti akan kita pelajari yaitu tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan atau di lingkungan masyarakat. Kemarin kita sudah mencuplik ya bahwasanya nilai-nilai Pancasila yaitu ada banyak ya. Oke, Mas Dita, sila yang pertama apa Mas? Mas Billy, sila yang kedua? Oke, Mas Kais, sila yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah, dari sila ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya, semuanya kemarin bergaris lurus dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, nilai-nilai yang disematkan pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemarin apa ketuhanan yang Maha Esa? Oke, pintar, jelas. Bahwasanya masyarakat Indonesia ini wajib mengakui bahwasanya Tuhan itu ada. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa ada. Berarti dari mulai agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu, dan agama-agama yang lain ini mengakui bahwasanya mereka punya Tuhan. Berarti sudah terkandung nilai-nilai Pancasila. Ya, di mana setiap warga masyarakat Indonesia yang memeluk agamanya masing-masing punya nilai-nilai tersebut. Oke. Untuk Pancasila yang kelima, sila yang kelima apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, lambangnya apa saya? Dan kapas. Bahwasanya masyarakat Indonesia butuh yang namanya makan mau dilambangkan dengan padi
pakaian dilambangkan dengan kapas. Bahwasanya masyarakat Indonesia butuh yang namanya adil. Adil dalam kategori apa? Cukup secara kesehariannya, yaitu cukup makannya, cukup yang namanya pakai. Kelompok 2, kelompok 3. Coba diskusikan masing-masing sila menurut kalian pribadi. Pakaiannya. Oke, sudah kelompok 1. Pilih kategori sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ketiga, apa sila yang ketiga? Contoh nilai-nilai yang ada atau yang terkandung di dalamnya apa? Bersatu. Jadi nilai-nilai yang ada atau yang terkandung di sila yang ketiga yaitu persatuan. Bahwasanya rakyat Indonesia, ya semua diperhatikan. Jadi rakyat Indonesia ini butuh yang namanya persatuan. Indonesia kita bisa merdeka karena bersatu. Ingat semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, atau berpecah kita runtuh. Bagus, tepuk tangan untuk nomor 1. Nomor 2, yang imut-imut ini, pilih sila yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, dan kelima. Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti sila yang pertama. Oke. Selain yang saya sampaikan di depan tadi, apa nilai-nilai yang terkandung di sila yang pertama? Apa? Rajin mengaji. Oke. Bahwasanya setiap warga negara Indonesia yang memeluk agamanya butuh yang namanya spiritual, ya. Jadi spiritual untuk memberikan pribadi batinnya, ya. Jadi memberikan pribadi atau batinnya untuk apa ya? Kalau di TV-TV itu ya ada yang namanya siraman rohani, yaitu dengan cara mengaji, ya. Kemudian kalau di masyarakat, di lingkungan masyarakat, kita laksanakan mengaji. Seusia kalian semuanya mengaji? Mengaji, pintar, luar biasa. Jadi yang harus kalian tahu bahwasanya dari kalian mengaji ini, kalian akan mendapatkan siraman rohani secara tidak langsung kepada diri kalian. Yang belajar alif, ba, ta, dan lain sebagainya, sampai belajar Al-Quran, ya. Jadi di dalam Al-Quran tersebut suatu ciri di mana yaitu ketuhanan Yang Maha Esa ditanamkan di dalamnya, yaitu pribadi-pribadi bahwasanya kita harus punya yang namanya Tuhan. Dari mengaji, dari kita beribadah, ya, ini semuanya akan mengacu kepada pribadi yang dimana akan membawa kepada kebaikan. Bagus. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, pilih silanya berapa? 5. Apa saya? Keadilan sosial yang tadi sudah saya terangkan bahwasanya di depan. Maksudnya selain yang saya terangkan di depan, ada nilai tersendiri kah menurut kalian? Harus adil, ya. Bahwasanya warga negara Indonesia ini harus adil. Bukan hanya masalah pangan, bukan hanya masalah sandang seperti yang saya sampaikan. Apapun itu kegiatan masyarakat Indonesia, khususnya yang memegang teguh norma atau nilai-nilai Pancasila, kita harus adil. Seperti di kelas ini, Pak Rudi sebagai orang tua kalian di kelas, Pak Rudi sebagai ayah kalian di kelas, ya. Ini harus adil, bukan hanya kepada yang cewek saja, bukan hanya pada kelompok 1 saja, bukan hanya kelompok 2, kelompok 3 saja, harus merata. Jadi memberikan apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, Pak Rudi harus memberikan secara merata. Ingat,
seperti yang kemarin sudah saya contohkan, adil itu tidak harus sama. Adil itu harus pada porsinya masing-masing. Saya beri contoh satu. Mas Dita kemarin punya kakak yang namanya Mbak Tita, ya kan? Mas Dita makannya misalnya setengah piring, Mbak Tita seperempat piring. Gak mungkin Mbak Tita makan satu piring, Mas Dita satu piring, sesuai dengan porsinya masing-masing, ya kan? Seperti itu. Contoh lagi, Mas Kais dengan Mas Alvin. Mas Alvin badannya tinggi, Mas Kais badannya agak pendek atau rendah, ya. Gak mungkin Mas Kais diberikan baju ukuran besar seperti Mas Alvin. Nanti hasilnya apa? Kedodoran. Lah, jadi adil itu tidak harus sama rata, tapi adil itu sesuai dengan porsinya masing. Mengerti saya? Mengerti? Mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Coba sekarang ada pertanyaan enggak? Ada enggak? Sudah paham semuanya? Sudah mengerti semuanya? Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurailah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunjaya Sarjana Pendidikan sebagai pengajar praktik, dan juga Bapak Rudi Febriantoro selaku wali kelas 6 yang sudah melaksanakan uji observasi dan juga observasi. Selamat pagi, Pak Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Rudi selalu diberi kesehatan agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab di kelas 6 ya, Pak ya, dengan keadaan sehat. Pak, kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya observasi, di mana Pak Rudi menginginkan saya untuk menanyakan beberapa pengembangan yang sudah disepakati ya, Pak ya. Kemarin ada 2 pengembangan. Area pengembangan yang pertama yaitu penerapan pembelajaran aktif dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Bapak ketika pelaksanaan observasi yang sudah kita lakukan? Yang saya alami kemarin dari pelaksanaan observasi sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa membantu saya dalam proses belajar mengajar saya ke depan. Sangat luar biasa ya, Pak ya. Ya. Kemudian apa ada tantangan atau sedikit masalah yang dihadapi dalam pembelajaran yang Bapak lakukan pada saat observasi kita? Pada saat pembelajaran yang kemarin yang sudah dilaksanakan, yang merasa saya kurang paham dan kurang mengerti ini tentang anak-anak, karena dari anak-anak ini kan ada beberapa fase, ya. Jadi ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Jadi dari proses belajarnya ini mungkin butuh metode-metode yang berbeda-beda. Benar sekali, Bapak. Setelah observasi kemarin, saya mengamati sesuai dengan area pengembangan yang kita capai. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya catat. Sebelumnya, ketika saya mengamati observasi Bapak pada materi pembelajaran PKN dengan 11 anak ya, Pak ya, Bapak sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa dan juga sesuai dan bahkan lebih tinggi daripada standar yang tadi Bapak. Namun ada beberapa hal yang terkait dengan pengembangan yang Bapak inginkan kemarin mengenai pembelajaran aktif dan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya mengenai pembelajaran aktif Bapak, bagaimana
Jadi anak-anak tersebut ada yang pendiam, ada yang hiperaktif sendiri ya. Jadi tantangan saya mungkin mengondisikan hal tersebut. Mengondisikannya. Karena yang namanya kelas atas ini rata-rata anaknya sudah dibilang mahir, akhir, kemudian dia merujuk kepada dunia digital, sudah pandai lah dari seperti itu. Mungkin kedepannya mungkin saya butuh dengan teman-teman yang lain dalam kegiatan belajar saya untuk menambah referensi yang saya akan laksanakan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Jadi Pak Rudi menemukan beberapa tantangan pada waktu pembelajaran, yaitu menghadapi kondisi anak yang beragam, ya Pak ya. Ada yang tingkat mungkin pemahamannya tinggi, kemudian sedang, untuk kognitifnya ya Pak ya. Yang kedua, untuk pembelajaran diferensiasi, bahwa Pak Rudi kemarin menginginkan saya mengobservasi dalam pembelajaran proses di mana kegiatan ini meliputi aktivitas muridnya Pak. Apakah Pak Rudi kemarin bisa mengamati pembelajaran diferensiasi yang berbasis proses pada pembelajaran kemarin seperti apa Pak? Kalau kemarin contohnya seperti pembagian kelompok. Jadi anak-anak ini cenderung rata-rata ini ingin kelompok A dihuni dengan beberapa murid yang sudah pro dengan mereka. Seperti itu. Ya. Nah, prosesnya ini kan memisahkan, ini saya agak kesulitan. Ya, Pak. Jadi tantangan Pak Rudi dalam pembelajaran diferensiasi proses meliputi pembagian kelompok ya Pak ya, di mana siswa tersebut pastinya lebih saling memilah dan memilih teman seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dalam pengelompokan kita sudah mempelajari tentang diferensiasi, di mana diferensiasi itu nantinya akan diacungi dengan tipe atau gaya belajar siswa seperti itu Pak Rudi. Nah, menyinggung tentang observasi kemarin Pak Rudi, apa harapan Pak Rudi kepada diri Pak Rudi ya, setelah melaksanakan observasi bersama dengan saya? Harapan saya yang namanya harapan diri saya sendiri ini yang pertama, saya harus lebih baik dari kemarin. Kemudian saya butuh yang namanya motivasi dari ibu, karena yang maaf saya ini sudah penuh di pasangan. Terima kasih Pak Rudi. Dari cuplikan tadi saya menganalisis bahwa Pak Rudi sudah menemukan beberapa tantangan dan juga bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri, di antaranya meningkatkan siswa menjadi siswa yang aktif dan juga pembelajaran diferensiasi proses dengan melibatkan siswa sesuai dengan gaya belajar yang nantinya akan dipilah menjadi 3 gaya belajar. Yang pertama yaitu auditori, kinestetik, dan juga visual. Demikian Pak Rudi. Dan untuk umpan balik yang sudah Pak Rudi lakukan referensinya, semoga saya juga bisa membantu Pak Rudi dalam memberi pengalaman dan juga memberi bantuan Pak Rudi untuk belajar bersama menjadi seorang guru atau pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih atas bantuan selanjutnya juga mungkin motivasi dari ibunya mungkin menambah dampak positif